Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini di channel YouTube Bung Yasintus. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-temanku sekalian, para subscriber, para sobat Bung Yasintus, khususnya yang ada di Kabupaten Melaka, semoga teman-teman, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian selalu sehat, senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh Tuhan Yang Maha Kuasa di tengah banjir, juga di tengah pandemi COVID-19. Bapak Ibu saudara-saudara yang sekalian, saya adalah anak Melaka, pemuda Melaka yang saat ini mengenyam manisnya pendidikan di Kemenanu di kampus Universitas Timur. Saya turut prihatin, turut peduli dengan bencana yang menimpa kita di Kabupaten Melaka, persis di beberapa desa di Kabupaten Melaka. Saya sebenarnya terpukul dengan apa yang menimpa kita. Beberapa minggu terakhir intensitas hujan semakin tinggi hingga mengakibatkan banjir. Ini bukan salah siapa, ini bukan salah kita, ini bukan salah pemerintah. Ini adalah iklim alam yang kemudian mengakibatkan banjir. Rumah-rumah kita digenangi air, sawah ladang ikut terhanyut, hewan-hewan peliharaan ikut terhanyut. Tidak perlu saling menyalahkan. Saya ketika melihat video-video yang beredar, foto-foto yang beredar, ingin meneteskan air mata. Apalagi saat ini jembatan Bedenai nyaris rubuh, terancam roboh. Ini yang membuat kita harus mampu untuk merefleksi, harus mampu untuk merenung. Tapi pada prinsipnya bahwa ini bukan salah siapa, ini bukan salah siapa-siapa. Sekarang marilah jangan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Jangan salahkan diri kita sendiri, jangan juga salahkan pemerintah. Karena ini bukan ulah manusia, ini adalah bencana alam yang datang di luar dugaan, di luar pikiran sehat manusia. Namun untuk kita ketahui bahwa banjir secara nasional, banjir sering terjadi. Ini bukan hal yang baru. Kita sering dilanda banjir untuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan, bahwa banjir yang meluap mungkin juga ulah kita. Saya sebagai anak muda Melaka, saya harap supaya kita jangan saling menyalahkan. Jika memang kita pernah salah, membuat salah hingga mengakibatkan banjir, misalnya penebangan pohon secara liar sembarangan, itu membuat kita sadar, harus membuat kita sadar untuk kemudian setelah ini kita setelah mengatasi masalah banjir ini, persoalan banjir ini, kita harus mampu untuk mereboisasi. Kemudian selokan-selokan sungai yang penuh dengan sampah harus dibersihkan. Tapi itu nanti saya sangka untuk hal-hal seperti itu, untuk cara untuk mengatasi banjir sudah dipikirkan pemerintah. Namun di sini saya menyampaikan bahwa untuk saat ini pemerintah harus pikirkan langkah konkret. Ya, untuk saat ini pemerintah harus mampu memikirkan langkah konkret untuk bagaimana mengevakuasi masyarakat desa yang terdampak banjir. Karena sudah pasti sawah ladang mereka terhanyut, hewan-hewan peliharaan mereka ikut terhanyut, makanan, minuman, bahkan air bersih mereka pasti kesusahan. Semoga dengan ini memberi penyadaran untuk kita semua, untuk tidak menebang pohon sembarangan, tidak menggunduli hutan sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan, apalagi buang sampah di sungai. Inilah dampak daripada hal-hal itu. Tapi untuk saat ini jangan saling menyalahkan, jangan saling menuduh. Pemerintah harus satukan konsep. Pemerintah Kabupaten Melaka dari tingkat desa hingga pemerintah kabupaten bersama stakeholder Kabupaten Melaka, marilah
kita sama-sama cari solusi untuk bagaimana mengatasi masalah banjir ini. Kalau menurut saya tidak bermaksud untuk menggurui pemerintah, tapi mungkin ini ide dari pemuda sebagai representasi dari pemuda Melaka, khususnya mahasiswa Melaka yang ada di Keva Manado. Mungkin teman-temanku yang lain saat ini memikirkan cara terbaik untuk membantu masyarakat desa terdampak banjir. Tapi dari saya sendiri, alangkah lebih bagusnya pemerintah memikirkan cara untuk membangun posko penampungan di setiap desa yang terdampak. Sehingga karena saat ini banjir semakin meluap, siaga harus dilakukan. Kita harus mawas diri, karena masyarakat harus sampai pasti semakin panik, apalagi buaya-buaya bahkan sampai ke daratan. Ini yang perlu kita siasati, ini yang perlu kita pikirkan. Bangun posko penampungan, bila perlu masyarakat desa terdampak diungsikan. Masyarakat desa terdampak diungsikan ke tempat-tempat yang lebih aman, tempat-tempat dataran tinggi, sehingga kemudian bisa menyelamatkan mereka. Harta benda yang ikut terhanyut biarlah, harta benda bisa dicari, tapi nyawa, keselamatan yang harus diprioritaskan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, selain membangun posko penampungan, setidaknya dari pemerintah desa sampai pemerintah tingkat kabupaten menyediakan sembako untuk masyarakat, sehingga untuk beberapa hari, untuk bertahan beberapa hari ke depan, masyarakat bisa mengonsumsinya. Menyediakan air bersih, makanan, minuman, sehingga masyarakat bisa bertahan hidup. Khususnya masyarakat yang terdampak banjir. Apalagi di situasi pandemi, masyarakat Malaka, khususnya di 23 desa yang terdampak banjir, harus kehilangan harta bendanya. Pemerintah harus fokuskan perhatian untuk melakukan langkah konkret untuk sementara. Pemerintah legislatif maupun pemerintah eksekutif harus sama-sama bekerja, harus sama-sama melakukan langkah konkret untuk kemudian bisa menyelamatkan masyarakat desa terdampak. Saya berbicara sebagai representasi anak muda, saya tidak mengurui siapapun. Ini menjadi bentuk prihatin, bentuk perhatian, juga bentuk kepedulian saya terhadap saudara-saudariku yang dilanda banjir, masyarakat desa Kabupaten Melaka yang terdampak banjir. Semoga apa yang kita lihat, apa yang terpampang di banyak media sosial, Facebook, WhatsApp, YouTube, membuka mata batin kita untuk melakukan langkah-langkah konkret untuk bagaimana menyelamatkan masyarakat yang terdampak banjir. Mungkin itu saja yang mau saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, terlebih untuk saudara-saudariku, Bapak Ibu yang terdampak banjir, bisa merelakan harta benda yang ikut terhanyut, bahwa nyawa lebih penting. Dan untuk pemerintah, untuk kita semua, mari kita sama-sama cari solusi. Jangan saling menyalahkan satu sama yang lain, tapi mari sama-sama mencarikan solusi untuk melakukan langkah-langkah konkret untuk bagaimana menyelamatkan masyarakat-masyarakat desa terdampak. Nah, semoga juga harapan saya, banjir ini memberikan pesan untuk kita semua, mengajari kita, menyadarkan kita untuk tidak menebang pohon secara sembarangan, tidak menggunduli hutan, tidak membuang sampah pada sungai, tidak merusak selokan-selokan sungai. Artinya menyarankan kita untuk tidak membuat sesuatu hal yang kemudian akan mengakibatkan banjir hingga sampai pada pedalaman rumah, hingga sampai pada perkampungan-perkampungan. Juga pemerintah bisa memiliki cara setelah ini untuk memperbaiki jembatan Bena yang terancam roboh, beronjong-beronjong yang sudah rusak, tanggul yang sudah bobol, sehingga masyarakat
di pesisir sungai, di bibir sungai bisa selamat sekalipun harta bendanya sudah ikut hanyut. Kesekian video singkat ini, sampai jumpa. Semoga badai ini cepat berlalu. Tuhan Maha Baik dan Maha Bijaksana mendengar seruan kita semua anak-anaknya. Amin.